kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada kesempatan kali ini saya ajak Sobat DB untuk melihat rahasia sukses bisnis orang Cina. Kenapa saya ajak Sobat DB untuk melihat apa itu rahasia sukses orang Cina itu di dalam berbisnis, dan apa gunanya ini kita lihat atau kita ketahui. Sobat DB tentu tahu bahwa kesuksesan orang Cina di dalam berbisnis tidak saja lagi dikagumi di Indonesia, tetapi sudah dikagumi oleh dunia. Di mana negara di dunia ini yang tidak ada orang Cina berbisnis? Bahkan mungkin sulit kita mencari kecamatan di dunia ini yang tidak ada orang Cina di sana berbisnis. Bahkan sekarang ini di Indonesia tidak saja sampai di kecamatan, di kelurahan, di RT RW di Indonesia ini, di kampung-kampung, malah sekarang ini orang Cina sudah memegang peranan di dalam berbisnis. Dan dari sekian banyak orang terkaya di Indonesia, dapat kita hitung berapa orang hanya yang orang pribumi Indonesia yang memegang peranan sebagai orang terkaya di Indonesia, dan berapa banyak orang atau saudara-saudara kita dari keturunan Tionghoa atau Cina. Jelas lebih banyak yang berasal dari keturunan Tionghoa atau Cina yang menjadi orang terkaya di Indonesia dibandingkan yang benar-benar pribumi Indonesia. Sebut saja kalau yang dari pribumi yang termasuk orang terkaya di Indonesia, kalau kita tidak keliru, antara lain hanya Khairul Tanjung, dan boleh dihitung dengan jari. Tetapi yang berasal dari keturunan Tionghoa, sebut saja Thohir, pemilik Mayapada Group, Muhtariadi, pemilik Lipo Group, pemilik Sinarmas, Ciputra, dan banyak-banyak lagi. Nah, sekarang kami dari DB Channel ingin menyampaikan kepada pemirsa rahasia suksesnya bisnis orang Cina, sehingga dia pada umumnya menjadi orang kaya dimanapun dia tinggal, di negara manapun dia berada. Yang pertama, rahasia suksesnya orang Cina itu dalam bisnis yang menyebabkan dia kaya, dia suka menabung. Orang Cina sangat senang menabung, baik orang Cina yang berada di Republik Rakyat Cina Tiongkok sana, maupun orang Cina yang sudah berada di berbagai negara di dunia seperti di Indonesia, yang hanya lagi berupa keturunan dari Cina. Dia sudah menjadi warga negara Indonesia dan sudah merasakan kampung halamannya, tanah airnya Indonesia, dan tidak lagi ada minatnya untuk kelak balik kembali ke tanah leluhurnya Cina sana. Jadi dia sangat suka menabung. Saya pernah berdialog dengan seorang rekan pengusaha sukses orang Cina untuk membangun sebuah kantor perusahaannya. Dia bukan minjam ke bank, tetapi dia membuka tabungannya yang dia mulai sejak 30 tahun silam. Bayangkan,
selama 30 tahun dia menabung. Dan hasil tabungannya itulah yang dibuatnya untuk membangun perusahaan barunya, membangun gedung atau pabriknya. Jadi dia sangat suka menabung. Yang kedua, orang Cina merupakan pekerja keras. Kenapa dikatakan orang Cina pekerja keras? Orang Cina tidak akan pernah kita melihatnya dia bekerja setengah-setengah dalam usaha apapun. Dia akan bekerja totalitas. Dia akan bekerja sangat serius. Ibaratkan orang pacu lari. Di dalam bekerja, dia tanpa lihat kiri kanan. Dia serius dan telaten pada pekerjaan. Selanjutnya, orang Cina ini dia fokus berbisnis. Kenapa dikatakan orang Cina fokus berbisnis? Semenjak lahir, orang Cina ini dia telah membawa darah bisnis. Pada umumnya orang Cina, baik yang di negara Cina sekalipun maupun yang berada di perantauan, umumnya dia semenjak kecil sekali telah diajari oleh orang tuanya berbisnis. Sehingga pada umumnya orang Cina tidak berpikir untuk jadi karyawan, tidak berpikir untuk jadi PNS, tidak berpikir untuk jadi pejabat negara. Pikirannya satu, menjadi pebisnis. Sehingga semenjak kecil dia telah fokus berbisnis tanpa tedeng aling-aling. Kita kebanyakan sebentar ingin jadi pebisnis, sebentar ingin jadi pejabat, sebentar ingin jadi petani, sebentar ingin jadi seniman, sebentar ingin jadi olahragawan. Jadi tidak fokus pada satu titik bisnis. Makanya orang Cina kaya karena memang dalam kepalanya pada umumnya hanya ada bisnis. Selanjutnya, orang Cina ini gigih. Kita melihat orang Cina di dalam berusaha, di dalam mengembangkan bisnis sangat gigih. Dia tidak peduli pakai celana pendek saja hilir mudik. Dia tidak peduli tidur beralaskan koran. Dia tidak peduli makan hanya dengan garam saja. Dia tidak peduli dengan penderitaan dan hambatan apapun di dalam mencapai keinginannya untuk menjadi orang kaya raya, untuk menjadi pengusaha sukses, untuk menjadi pebisnis yang berhasil. Di dalam membangun sebuah bisnis, orang Cina bagaikan tombak yang dilemparkan ke depan. Tidak pernah dia ke kiri dan ke kanan, tetapi menuju sasarannya. Makanya dia dikatakan sangat gigih. Kita kebanyakan di dalam berbisnis, kalau ada hambatan, balik kanan gerak. Kalau ada suatu hal yang merintangi, balik kanan gerak. Makanya disebut gulung tikar. Sebentar berbisnis, tikar digulung. Sebentar berjualan, tikar digulung. Sehingga karena sering menggulung tikar, maka orang yang bangkrut bisnisnya disebut gulung tikar. Karena tiap sebentar tikar digulung terus, mudah menyerah, tidak gigih. Selanjutnya, orang Cina adalah orang yang sangat hemat. Kalau kita melihat orang-orang kaya di Indonesia ini yang berasal dari keturunan Tionghoa, dia sangat hemat. Saya
mendengar informasi dari salah seorang orang kaya Indonesia yang benar-benar kekayaannya telah berlimpah, tetapi cara hidup hematnya tidak tertandingi oleh kita orang biasa. Tidak tertandingi. Dia punya mobil mewah, dia punya jet pribadi, tetapi pergi ke kantornya, kalau rasanya bagi dia bisa berjalan, dia jalan kaki aja. Makannya, dia makan sangat sederhana. Makanya yakin kita bahwa hematnya orang Cina ini sulit bisa ditiru oleh orang lain. Kita pun tidak bisa rasanya meniru. Masa ya uang berlimpah ruah, kekayaan berlimpah ruah, aset berlimpah ruah, mobil mewah berpuluh-puluh, tetapi makan setiap hari dengan cabai giling aja, kian kemari dengan sandal jepit, jalan kaki, baju harga 100.000, harga 50.000. Tetapi orang Cina bisa begitu. Selanjutnya, sifat orang Cina ini yang menjadi rahasia bagi kesuksesan. Cina pantang menyerah di dalam berusaha. Bagi Cina menyerah itu hanya kalau sudah mati. Tetapi selagi hidup, dia tidak akan menyerah di dalam memperjuangkan misi bisnisnya. Tidak akan menyerah dia. Ibaratkan semut yang sedang menggigit. Sebelum putus kepalanya, dia akan tetap menggigit. Tidak akan berhenti, tidak akan dilepaskannya gigitannya. Itulah ibaratnya orang Cina di dalam membangun usaha, di dalam mengejar kesuksesan. Dia tidak akan pernah menyerah sebelum sukses. Prinsip yang dipegangnya, orang menyerah tidak akan menang. Orang menang tidak akan menyerah. Itulah Sobat DB rahasia suksesnya orang Cina di dalam berbisnis sehingga menjadi orang kaya raya. Apakah kita akan bisa menurutinya atau bagaimana? Kami pulangkan kepada kita pemirsa. Namun di akhir pertemuan kita ini, kami doakan semoga seluruh pemirsa menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.